yang kita ingat. Ayo kalau masih ingat, mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kristen menjadi rindu, Yesus Kristus juru selamatku, mengasihi gaya hidupku. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Bapak akan absen dulu ya. Agustin, Leonel, ya. Marcelino, hadir. Giantino, hadir. Wah, ini namanya nama-nama main bola semua. Relvin Sopana, hadir. Ivan Ananda, hadir. Esra Kristia, hadir. Senauna, hadir. Betul ya? Sri Putri, Helen Apriliansi, Happy Nopero. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mulai dengan doa. Nanti yang mimpin doa nanti ya. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama di sekolah ini untuk mengadakan kegiatan kami ini. Ya Tuhan, berkat kegiatan kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Terima kasih Tuhan sampai berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, ya, kita mengingat pembelajaran sebelumnya yang pernah kita pelajari, ya, pembelajaran minggu kemarin. Masih ingat? Apa ayo? Apa temanya? Tuhan pedoman bagi kehidupan keluarga. Nah, yang pertama itu ada poinnya. Nah, sekarang poin dari sini apa poinnya? Arti keluarga. Terus yang kedua? Bentuk-bentuk keluarga. Yang ketiga? Peran Allah dalam keluarga. Nah, jadi anak-anak, ya, bagus sekali kalian sudah mengingat dari apa pembelajaran minggu-minggu kemarin. Nah, itu memang harus diingat supaya kita masuk ke tahap-tahap berikutnya, karena berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, ya, dengan tema itu pernikahan Kristen. Oke. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah gambar, ya. Menampilkan sebuah gambar. Nah, di sini anak-anak ada gambar, ya. Lagi ngapain, ya? Lagi ada foto berdua, terus ada yang sendiri di atas, nah terus ada yang sendiri di bawah, ada laki-laki dan perempuan. Nah, dari gambar ini, siapa yang pengen menyimpulkan ini sebuah gambar analogi? Ya. Dari gambar ini itu ada ikatan pernikahan yang terjadi atas rasa cinta laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Boleh diulang lagi biar teman-teman mendengar, ya, karena sedikit. Jadi dalam gambar ini itu ada ikatan pernikahan yang terjadi atas rasa cinta laki-laki dan perempuan. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Saya Pak. Oke. Apabila hanya laki-laki saja kepada perempuan atau sebaliknya belum bisa dikatakan pernikahan Pak. Seperti itu ya. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan buat teman-teman. Nah, jadi anak-anak, ya, di dalam pernikahan itu yang artinya ada ikatan antara laki-laki dan perempuan, seperti itu ya. Ada rasa cinta laki-laki dengan perempuan, begitu juga sebaliknya ada rasa cinta perempuan dengan laki-laki. Jadi Tuhan itu hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada laki-laki yang mencintai laki-laki, itu tidak ada, atau perempuan yang mencintai perempuan tidak ada. Tetapi dalam artinya antara kasih laki-laki dengan laki-laki, mengasihi karena kita saling menyayangi, itu nggak apa-apa, ya. Tetapi bukan terjadi atas ikatan perkawinan. Yang betul adalah laki-laki mencintai perempuan dan perempuan mencintai laki-laki. Makanya di situ ada suatu ikatan pernikahan. Oke. Nah, di sini Bapak akan menampilkan, ya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya, di situ kita bisa lihat, ya, apa yang bisa kalian pahami. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian pernikahan, ya. Terus yang kedua, menganalisis makna pernikahan serta nilai-nilai yang harus dibangun dalam pernikahan Kristen. Yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai Kristiani dalam kaitannya dengan pernikahan, ya. Terus yang keempat, menganalisis hubungan antara nilai-nilai Kristiani. Nah, itu untuk pengetahuan terus keterampilannya membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani.
membuat klasifikasi bentuk kata yang dialami oleh suami istri. Yang ke-10, membuat tulisan refleksi pendek mengenai makna keluarga bagi dirinya sendiri. Oke anak-anak, hari ini ya Bapak tidak akan menjelaskan panjang kepada kalian ya, dan Bapak tidak mengeluarkan apa yang Bapak punya. Nah tapi sekarang hari ini yang harus aktif itu adalah kalian, seperti itu. Apalagi kurikulum sekarang kan mengajarkan supaya siswa lebih menggali informasi yang artinya discovery learning. Jadi dalam artinya kalian mencari informasi itu bisa dari YouTube, bisa melalui Google atau internet. Dan di situ kalian harus mencari informasi. Nah sekarang kita akan bagi kelompok ya, seperti Bapak bilang dari pembelajaran awal sudah menyiapkan kelompoknya masing-masing. Sekarang udah siap kelompoknya ya. Nah dari informasi yang sudah Bapak sampaikan tadi, silakan kalian berkelompok ya, silakan mulai dari sekarang. Kelompok 1 itu kalian mencari pengertian pernikahan ya. Pengertian pernikahan ada beberapa. Nah terus kelompok 2 tujuan dasar pernikahan. Tujuan dasar pernikahan. Nah terus kelompok 3 ya. Nilai-nilai dalam pernikahan Kristen. Ya, nilai-nilai dalam pernikahan Kristen. Oke. Sudah siap? Nah kalau sudah kalau ada yang jelas semua ya? Nah, kalau sudah jelas semua, mulai sekarang kalian boleh mengerjakan tugas kelompok itu. Nah, nanti tugas kelompok ini kalian akan bacakan di depan teman-teman kalian sebagai suatu penemuan apa yang kalian ketemukan dari informasi berikut. Oke, mulai dari sekarang. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di mana jua. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di mana jua. Yeah, yeah, hey, yeah, yeah. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Dari Bethlehem kandang hina datang kabar begitu indah, bahagia tak terkira, lahir juru selamat kita. Di dalam palungan para gembala temukan seorang bayi terlelap, dia kan terangi dunia gelap, bukan terlahir di istana, dari kandang kotor di sana jadi raja segala raja untuk semua bangsa-bangsa. Malaikat-malaikat pun ingin bernyanyi, orang majus dari timur mencari-cari, membawa hadiah sembari menyembah Mesias yang dinanti. Yeah. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggegah. Siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Inilah amanat agung yang selalu berlangsung untuk siarkan kabar baik. I gotta go down, Kristus naik. Yup, siarkan lewat kesaksian, hidup kita jadi perhatian. Saat dunia
dunia mengamati, Kristus harus di dalam hati. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai, siarkan di gunung, That's right, come on. di bukit dan di mana Dari jua. desa ke kota. Hai, siarkan di gunung, Yep, lahirnya that's right. Al-Masih. Dari negara ke benua, Lahirnya Al-Masih. dari planet bumi ke angkasa. Lahirnya Al-Masih. Hey, you know what it is. Let's go. Sing it, sing it. Clap, clap. And go tell it. On the mountains, through the rivers, across the sea, to the universe. Hai, siarkan di mana jua. Yeah, yeah, hey, yeah, yeah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Dari Bethlehem kandang hina datang kabar begitu indah, bahagia tak terkira, lahir juru selamat kita. Di dalam palungan para gembala temukan seorang bayi terlelap, dia kan terangi dunia gelap, bukan terlahir di istana dari kandang kotor. Di sana jadi raja segala raja untuk semua bangsa-bangsa. Malaikat-malaikat pun ingin bernyanyi, orang majus dari timur mencari-cari, membawa hadiah sembari menyembah Mesias yang dinanti. Yeah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggegah. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Inilah amanat agung yang selalu berlangsung untuk siarkan kabar baik. I gotta go down, Kristus naik. Yup, siarkan lewat kesaksian, hidup kita jadi perhatian. Saat dunia mengamati, Kristus harus di dalam hati. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Gimana dengan tugas kelompoknya, sudah selesai? Selesai. Nah, kalau sudah selesai, Bapak sangat mengapresiasikan seluruh kegiatan setelah Bapak sampaikan program melalui tugas kelompok. Nah, hari ini Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian mulai dari kelompok 1 untuk bisa membacakan penemuan dari hasil tentang pernikahan Kristen. Ya, silakan kelompok 1. Bisa Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya Helen. Saya Salma. Jadi tujuan kami berdiri di sini yaitu ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengertian pernikahan. Pernikahan adalah proses pengikatan demi suci antara kaum laki-laki dan perempuan
ibadah yang mulia dan suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan, karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga mau memisahkan. Pernikahan dalam Kristen merupakan Tadi sudah kelompok 1, silakan kelompok 2. Teman, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Ibnu Abdul. Nama saya Dilipino. Nama saya Anda Bukti. Dan hari ini kami akan memberikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen, antara lain suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan manusia. Yang kedua, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan Kristen. Yang ketiga, untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan. Yang keempat, dalam pernikahan dengan perspektif Kristen, nikah dipandang sebagai suatu peraturan monogami. Sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih. Oke, itu bisa ditampilkan oleh kelompok 2. Boleh aplaus untuk kelompok 2. Oke, lanjut langsung kelompok 3, silakan. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, saya Gusti Alam Sutra. Selamat mendengarkan. saya Sri Putri. Saya akan Giovanna. Nilai-nilai dalam pernikahan Kristen: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kelembutan, penguasaan diri. Pengertian kasih. Kasih adalah sabar, kasih pemurah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegah diri dan tidak sombong. Kasih sukacita adalah kebahagiaan dan perasaan kesenangan. Damai sejahtera adalah hak sekaligus tanggung jawab setiap orang yang memiliki Yesus. Kesabaran adalah tindakan di mana kita dapat menerima segala cobaan yang datang dengan tenang dan sabar dan tanpa mengeluh. Kemurahan adalah sikap Allah terhadap manusia, penuh kasih sayang, yang antara lain berarti Dia suka berbuat baik dan memberikan yang baik kepada manusia. Kebaikan adalah bagaimana seseorang yang meneladani kehidupan Kristus memperlakukan orang lain. Kesetiaan adalah berdiri teguh, tabah dan berpendirian pada suatu hal. Lemah lembutan adalah suatu bentuk sikap rendah hati. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Sudah? Oke, kalau gitu boleh hapus untuk kelompok 3. Kalian tadi sudah mempresentasikan diskusi apa yang sudah kalian temukan. Nah, sekarang ya Bapak akan mengambil sedikit saja dari apa yang telah kita pelajari, bahwa pernikahan itu pasti semua kita akan alami. Ya, pasti semua orang akan mengalami namanya pernikahan atau perkawinan seperti itu. Ya, beda-beda tipis antara pernikahan dan perkawinan. Di mana kalian nanti akan menemukan calon pasangan kalian, laki-laki menemukan perempuan dan perempuan menemukan laki-laki sebagai ikatan janji suci. Mereka harus dikuduskan di dalam suatu pernikahan seperti itu. Ya, biasanya ada pernikahan adat, pernikahan secara negara, dan pernikahan secara gereja. Nah, sebagai dari hasil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang sudah kita rangkum, yaitu kita bisa baca bersama-sama ya. Oke, kita boleh lihat apa yang kalian kesimpulan tadi yang sudah kalian catat. Ya, yang pertama tadi apa? 1, 3. Apa yang pertama? Pernikahan adalah sebuah Oke, pernikahan adalah sebuah hubungan tadi kata laki-laki dan perempuan. Yang kedua, pernikahan akan menjadi kuat apabila didasarkan dengan ikatan antara kita dengan Yesus Kristus sebagai dasar pernikahan. Yang ketiga, Pernikahan merupakan simbol antara kasih antara manusia dan manusia. Nah itu, jadi pernikahan itu bukan hanya ikatan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan, tetapi pernikahan itu merupakan simbol antara kasih kita kepada Tuhan dan kasih Tuhan dengan kita. Gitu ya, sama ya, Allah atau Yesus Kristus. Nah, jadi anak-anak sebagai refleksi pembelajaran tadi, apakah mengenai presentasi diskusi ini sangat menyenangkan?
Menyenangkan dan gembira. Menyenangkan dan gembira. Oke, itu hanya. Nah, sebagai tindak lanjut di rumah, ya seperti tugas kalian yaitu bagaimana kalian bisa mengerti bahwa pernikahan ini adalah sebuah yang sifatnya sakral seperti itu ya. Karena pernikahan atau perkawinan ini sakral. Jadi kalau orang menganggap pernikahan itu sebentar menikah, sebentar cerai, sebentar cerai, itu orang tidak menganggap pernikahan itu sebagai janji suci. Tetapi pernikahan itu merupakan sesuatu yang sakral seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, berarti jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, maka kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan siapa yang mau berdoa, Bapak tunjuk tadi. Baru buat aja. Ya, siapa yang mau berdoa? Oke, ya silakan. Mari kita bisa berdoa. Bapak kami di surga, terima kasih atas pemberian pelajaran kami pada siang hari ini dari awal pelajaran pertengahan hingga akhir pelajaran. Kiranya setelah digambarkan Tuhan, Engkau berkati dalam perjalanan Tuhan, semoga sampai selamat, semoga sampai rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sebagai dari akhir kata